Gelombang Laut Herles telah berangsur-angsur tenang, tapi rasa takut di hati setiap orang tidak berkurang. Tubuh raksasa Abyssal Viper duduk di depan mereka seperti iblis dari zaman kuno. Objek raksasa itu sedikit mengayunkan kepala, tampak seperti tidak mengharapkan akan ada manusia hidup di bawah Forsaken Abyss. Ia melihat ke arah mereka, tidak bergerak. Si pendiam Anan yang pertama tersadar. Dia menoleh dan melihat Xiao Fan masih menatap Abyssal Viper. Dia menarik lengan baju Xiao Fan. Xiao Fan bergetar, kemudian memutar kepalanya. Anan berbisik, kita melangkah mundur dulu. Xiao Fan segera mengerti, menganggukkan kepala, mendukung Anan berjalan kembali. Bilu yang ada di sebelah Negar, melihat mereka bergerak, dia menjerit, jangan bergerak. Xiao Fan dan Anan terkejut. Tapi hanya dalam sekejap mata, sinar hijau di mata Abyssal Viper melotot, kaget, dan mengeluarkan suara gemuruh surga yang mengejutkan. Semua orang di sini menutupi telinga mereka, tetapi mereka masih bisa merasakan denging di telinga mereka. Sementara Xiao Fan masih syok, tubuh Abyssal Viper pindah dan ekor yang berendam di air menyapu. Segera dengan tinggi 40 kaki dan beberapa ratus kaki lebarnya dinding air hancur di atas mereka. Di antara air, ada ekor ular hitam memukul mereka. Sementara air masih beberapa meter jauhnya, angin kencang sudah menamparkan wajah mereka, hampir memukul mereka turun. Jika benar-benar mendapatkan pukulan dari gelombang dinding air dan ekor hitam ini, mereka akan hancur berkeping-keping. Xiao Fan tidak banyak pertimbangan. Tangan kanannya membawa Anan, tongkat api dipanggil dan terbang kembali dengan seluruh kekuatannya. Tapi dinding air secepat angin, lebih cepat dari setiap gerakan. Sebelum Xiao Fan bergerak 10 kaki jauhnya, dinding air sudah menangkap dirinya. Deru air di samping telinga. Tubuh Xiao Fan menegang. Hampir tidak ada pikiran tambahan dalam otaknya. Pada saat kritis ini, Xiao Fan berteriak dan terbang ke atas. Tapi ketika dia sedikit lagi sampai 10 meter dari atas tanah, ia merasa air mengelilinginya. Boom! Dia terpaksa tertarik gelombang raksasa, tubuhnya basah seluruhnya. Lalu ia mendengar Anan berteriak, lengannya terlepas, di bawah gaya sedot kuat yang tak dapat dihentikan, ia dan Anan terpisahkan. Xiao Fan memucat terkejut. Dia berjuang untuk sampai ke Anan, namun kekuatan ombak itu begitu kuat, pada saat berikutnya, dua orang itu sudah beberapa meter jauhnya satu sama lain. Melihat gelombang mengamuk meraung secara liar, Anan yang di sampingnya beberapa saat yang lalu telah menghilang dalam kegelapan. Xiao Fan gemetar, otaknya berada dalam kekacauan, tubuh didorong ke depan oleh gelombang raksasa. Ketika Xiao Fan merasa setiap bagian dari tubuhnya akan segera membelah terpisah oleh tekanan yang kuat, tiba-tiba ia mengintip dan melihat, di antara air, di mana suara itu berasal, sosok hitam berkelebat. Ekor hitam raksasa Abyssal Viper memukul ke arahnya. Semburan dan batu di mana-mana ketika ekor hitam itu lewat. Momentum itu tak terbendung. Xiao Fan tidak berpikir ia bisa hidup jika ia terpukul oleh ekor raksasa. Pada saat kritis, kekuatan Xiao Fan keluar entah dari mana lagi. Di dalam air, cahaya hijau menyala lagi, mengelilingi Xiao Fan, lolos dan terbang ke atas langit lebih dari 10 meter di atas gelombang raksasa. Ketika Xiao Fan mulai gembira, sebuah kekuatan besar tak terbendung menyapu di bagian bawah tubuhnya. Seketika, seluruh tubuhnya bergetar. Meskipun itu hanya kekuatan kiri, penglihatannya menjadi hitam, nyaris pingsan. Jika bukan karena dia tahu itu adalah masalah hidup dan mati, dan memaksa diri untuk tetap sadar, dia mungkin akan mati di sini. Meskipun seperti itu, kekuatan ekor Abyssal Viper itu begitu kuat. Tubuh Xiao Fan yang terkejut dengan tulang nyeri menerjang. Rasanya seperti seluruh tubuhnya akan terpecah. Dan di dalam air pasang raksasa, ia juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Ia terpukul oleh kekuatan yang kuat sampai jauh. Dia enggan terbang ke kegelapan tak berujung. Ketika tubuhnya terbalik, ia melihat air pasang raksasa dan ekor itu dengan cepat menelan Bilu dan lainnya. Pria berpakaian kuning melarikan diri ke segala arah, tapi segera mereka terpukul turun oleh gelombang raksasa. Gadis gaun hijau bangkit, kedua tangan memberi isyarat, cahaya putih bersinar, bunga mawar putih. Hanya dalam beberapa saat, cahaya berubah menjadi 6 bunga, mengitari bunga di tengah. Setiap bunga memiliki berkas cahaya putih murni terhubung dengan satu sama lain, membentuk sebuah roda putih. Bilu pucat, tapi dia tidak panik. Setelah roda putih dibentuk, kemudian mulai berputar cepat. Cahaya putih terang memblokir gelombang raksasa. Sebentar, air dari gelombang terakumulasi. Kekuatannya menakutkan. Pada kesempatan ini, Bilu mengangkat. Tapi tepat pada saat itu, suara gelombang menjadi lebih berat.
Ekor hitam raksasa datang menyapu. Roda putih langsung hancur, tidak bisa memblokir sedikit pun kekuatan ekor. Gadis cantik ini akan segera terpukul oleh ekor ular raksasa. Tiba-tiba di dalam air, wanita bertopeng muncul kembali. Sebuah benda kuning lembut melintas di udara, kemudian perlahan mendorong Bilu menjauh sebelum ekor raksasa bisa mencapainya. Bilu nyaris lolos dari objek yang mematikan, namun dia masih saja terpukul oleh kekuatan itu, kemudian ia jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat berikutnya, sosok perempuan bertopeng juga menghilang dalam gelombang dahsyat. Kekuatan ekor viper abisal benar-benar tak terduga. Xiao Fan hanya bisa mendengar suara angin di samping telinganya, sementara seluruh tubuhnya terbang mundur. Jika ia menabrak sesuatu, seperti dinding batu keras, semua tulang-tulangnya pasti akan hancur. Tapi bayangan tetaplah bayangan. Xiao Fan tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Hidupnya tergantung pada takdir. Tapi Forsaken Abyss begitu besar. Melayang terbang untuk sementara waktu, ia masih belum menabrak apapun. Xiao Fan kemudian merasa kecepatannya melambat, dan perlahan-lahan turun. Tampak seperti kekuatan itu mulai berkurang. Jatuh di tanah pasti tidak terasa baik, tapi itu masih lebih baik daripada terlempar di dinding. Tepat ketika Xiao Fan merasa lega, ia tiba-tiba merasa kegelapan di depannya telah berubah menjadi padat, dan menabrak kepadanya. Rasanya seperti jurang terhampar di depannya. Xiao Fan meringkuk dan menutupi kepala, dan menumbuk di atasnya. Bang! Batu tersebar, bintang-bintang beterbangan. Seluruh tubuh Xiao Fan terkejut, kemudian darah yang memenuhi mulutnya termuntahkan keluar. Saat itu, ia merasa seperti tubuhnya telah terpisah. Jika bukan karena dia dilindungi dengan baik oleh Fua dan Dagos Incarnation, dia bisa mati. Meskipun terlindungi, tetap saja ia tidak merasa baik. Seluruh tubuhnya berhenti di dinding, dan jatuh merosot dengan lemah. Dalam perjalanan ia merasa beberapa kali terhantam pada dinding keras. Di antara suara tabrakan, rasa nyeri menghancurkan seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, dia pikir tidak satu bagian pun dari tubuhnya akan berakhir lengkap. Setelah tabrakan berikutnya, Xiao Fan hampir menutup semua harapannya, tapi kemudian cahaya hijau lemah keluar dari tongkat api di depan dadanya, terlihat kabur bayangan hitam di bawahnya, tampak seperti pohon tua tumbuh di tebing. Pada saat kritis, meskipun ia tidak bisa membayangkan apa mungkin ada pohon tumbuh di dinding tebing di tempat seperti Forsaken Abyss, ia refleks mengulurkan tangannya dan meraih pohon tua itu. Kecepatan jatuhnya lebih cepat, tapi dalam sekejap mata, ia berhasil meraih pohon tua. Saat ia menangkapnya, itu tidak merasa dingin seperti dinding, tapi sedikit hangat. Tapi kekuatan jatuhnya terlalu kuat, dan pohon tua itu tidak berakar dengan baik. Meskipun Xiao Fan meraih batang pohon, tetapi pohon bergetar hebat. Setelah beberapa ayunan, pohon dan Xiao Fan jatuh. Pada saat ia jatuh, hati Xiao Fan tenggelam. Jantung itu seperti jatuh ke dalam jurang. Tubuhnya masih jatuh, namun karena jeda itu, kecepatan melambat. Setelah dentuman keras, ia jatuh di tanah dan pingsan. Setelah beberapa lama, Xiao Fan perlahan-lahan bangun. Sebelum ia bisa membuka matanya, ia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya, seperti hancur berantakan semuanya. Tapi karena ia bisa merasakan sakit, berarti dia masih hidup. Hatinya merasa ini tidak terlalu buruk. Dia membuka matanya, apa yang dilihatnya mengejutkannya. Saat ini, ia berada di tempat yang tertutup dan lembab, kemungkinan besar gua. Itu sekitar 2 laki-laki tingginya, tetapi hanya 10 kaki lebarnya, sangat sempit. Tiap sisinya semua batu dingin dan keras. Itu hampir mirip dengan tebing. Jika ini bukan bagian dalam tebing, itu pasti mendekati tebing. Tapi batu di gua tampaknya memiliki beberapa jenis barang bersinar. Tidak besar tapi banyak. Mereka mengeluarkan sinar cahaya lembut, mencerahkan gua. Xiao Fan menatap lekat-lekat gua. Salah satu ujungnya adalah tumpukan batu, memblokir semua jalan. Sebuah ujung memanjang lebih jauh, tapi kemudian ada belokan, ia tidak bisa melihat apa yang ada setelahnya. Ia tertegun di tanah, maka ia memutuskan untuk bangun. Tapi ketika tubuhnya bergerak, tangan kirinya mendorong ke tanah, seluruh tubuhnya mendadak dipenuhi dengan rasa sakit yang parah. Dia menangis, tubuhnya gemetar, tangan kirinya terasa paling sakit. Huff! Sebuah dengusan dingin tiba-tiba keluar dari dalam gua. Xiao Fan terkejut, ia memutar kepalanya dan seorang wanita keluar dari balik tersebut. Gaun hijau dan wajah cantik, bukankah itu si sesat muda Velkin? Mereka terlibat dalam konfrontasi belum lama ini. Sekarang Xiao Fan tiba-tiba melihat ada orang dari Velkin, ia mengangkat tongkat api dan khawatir. Dia lupa rasa sakit di tubuhnya.
Bilu memelototinya, tapi dia tidak punya niat untuk melawan. Dia tampak kehilangan, seperti dia tak punya semangat. Dia tidak sabar berkata, oke, melihat wajah konyol Anda, beberapa tulang Anda sudah rusak, Anda masih punya semangat tinggi seperti ini. Xiao Fan mengerutkan kening, tapi melihat Bilu tidak berniat untuk melawan, meskipun canggung, tapi dia perlahan-lahan menurunkan tongkat apinya. Setelah dia santai, segera rasa sakit datang kembali. Dia tidak bisa menahan, rintihan kesakitan keluar lagi. Bilu memandang wajah aneh pemuda benar, dia tidak bisa menahan geli. Perasaannya sedikit melunak, tapi setelah tertawa, dia mendesah panjang dengan penuh kesedihan. Xiao Fan mendengus. Dia ditertawakan oleh seorang gadis muda dan itu memalukan. Ia berkata dengan marah, apa yang kau tertawakan? Bilu menatapnya, dan mengatakan, saya menertawakan Anda. Xiao Fan menyadari bahwa dia berbicara secara langsung, seperti anak kecil, memalukan. Kemarahan bangkit dalam dirinya, ia berkata, apa yang lucu, coba kita lihat bagaimana kalau Anda yang mengalaminya. Wajah Bilu berubah dan hendak memberi anak nakal dan bodoh ini pelajaran, tapi kemudian ia menahan diri, dan mendesah, kita tidak akan bisa hidup lama, apa gunanya berdebat dengan Anda. Xiao Fan seperti diingatkan, tapi setelah ia mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia kaget dan bertanya, apa yang Anda katakan? Bilu menatapnya, dan mengatakan, ini adalah sebuah gua, tidak bisakah Anda lihat? Xiao Fan mengatakan, ya lalu apa? Bilu mendengus, menunjuk ke tumpukan batu, ini adalah satu-satunya jalan keluar, sekarang telah terkubur oleh bebatuan. Pergi dan coba terobos itu. Mulut Xiao Fan terkunci. Dia memandang bebatuan, melihat itu terblokir ketat, tanpa celah sedikitpun. Dia tahu kekuatannya sendiri. Jika itu memerangi musuh, tongkat api dan kultivasinya masih ada gunanya, tetapi jika menggali gunung seperti Gong Yu, itu bukan spesialisasinya. Kaget sejenak, kemudian ia tiba-tiba teringat pertanyaan penting. Dia segera memutar kepalanya dan bertanya, saya ingat saya jatuh di tanah setelah saya menabrak dinding tebing. Bagaimana saya dapat berakhir di gua ini? Bilu berkata ringan, saya menyeretmu ke sini. Apa? Xiao Fan marah lagi. Bilu menatapnya, mengatakan, aku mendarat tidak jauh dari tempat Anda pingsan dan melihat Anda. Abyssal Viper sedang mengejar kita, aku mengangkat kepalaku dan melihat tempat di mana Anda menarik lepas pohon tua itu, ada sebuah gua, ada cahaya keluar darinya. Gua itu tidak besar, jadi saya bersembunyi di sana. Sebelum aku pergi, aku merasa kasihan kepada Anda jadi aku menolong Anda, bodoh. Petik 2. Xiao Fan mengerutkan kening, kenapa pintu masuk terblokir? Bilu mengangkat bahu, dengan tampilan malang di wajahnya, dia mengatakan, Abyssal Viper tidak bisa masuk. Kemarahan memuncak, ekornya menghantam dinding, maka setengah dari gunung runtuh, mengubur tempat ini, kita terkubur. Xiao Fan menatapnya selama beberapa saat, kemudian ragu mengatakan, benarkah? Kemarahan meningkat di wajah Bilu, maka dia mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya padanya, mengatakan, apakah aku berbohong kepada Anda? Aku seharusnya membiarkan kau mati saja. Xiao Fan tidak cukup cepat untuk menghindari hal itu, sehingga ia menggunakan lengannya untuk melindungi kepalanya. Tanpa diduga, batu besar itu mengenai lengan kirinya, rasa sakit menusuk ke dalam hatinya. Pandangannya menggelap, hampir pingsan lagi. Bilu melihat wajah Xiao Fan yang dengan cepat memucat dan memegang lengan kirinya dengan wajah kesakitan. Hatinya melompat, lalu berkata dingin, jangan pura-pura mati, saya telah melihat orang-orang seperti Anda setiap waktu. Xiao Fan tidak punya kekuatan untuk berdebat dengan dia tentang berpura-pura mati, ia sendiri yang merasakan sakit sampai mati. Seluruh lengannya sudah berubah mati rasa karena rasa sakit. Bilu melihat untuk sementara waktu, melihat bahwa Xiao Fan tampaknya tidak berpura-pura. Dia berjalan ke Xiao Fan, tidak peduli tentang pandangan Xiao Fan, dia meremas lengan Xiao Fan ini beberapa kali. Xiao Fan yang berkeringat menahan sakit, katanya marah, apa yang kamu lakukan? Bilu tidak marah, sebaliknya ia dengan sedikit permintaan maaf, mengatakan, tulang lengan Anda rusak. Xiao Fan mendengus, tapi dia keras kepala, mengatakan, ini rusak karena Abyssal Viper, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Pergi. Bilu menatapnya lagi, mendengus, kemudian tidak mengatakan apa-apa, berjalan pergi dan berdiri di samping, memandang dengan tatapan dingin, menunggu seperti akan ada pertunjukan. Rasa sakit itu sangat menyakitkan, namun Xiao Fan tidak ingin kehilangan muka di depan si sesat, tidak peduli apa. Dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dilihat sekelilingnya,
luka kebanyakan goresan dan luka luar, hanya lengan kiri yang rusak. Itu adalah keberuntungan dalam kemalangan. Tapi rasa sakit patah tulang masih sulit untuk ditanggung. Setelah beberapa gerakan, rasa sakit menyebabkan keringat dingin keluar lagi. Xiao Fan mengertakkan giginya. Dia telah belajar beberapa teknik penyembuhan ketika ia berada di puncak bambu. Dia ingin memperbaiki lengannya, tapi dia melihat ke sekeliling, terlihat semua hanya batu yang aneh, tidak ada satupun yang cukup lurus seperti tongkat kayu untuk memperbaiki lengannya. Dia menjadi cemas. Bilu tiba-tiba berkata dari samping, "Tongkat Anda." Xiao Fan terkejut, kemudian ia menyadari tongkat api itu cukup panjang, tepat seperti yang ia butuhkan. Dia menatap si gadis muda dan ingin berterima kasih padanya. Tapi melihat kebencian di wajah itu, kata-kata itu tertelan kembali. Ia justru berkata, "Saya sudah memikirkan hal itu, Anda tidak perlu memberitahu saya." Bilu mencibirkan bibirnya, "Lalu apa yang Anda cari?" Xiao Fan mengatakan marah, "Memangnya saya tidak bisa mencari jalan keluar? Apakah aku akan mau terjebak di sini selamanya jika saya tidak dapat menemukan jalan keluar?" Kemudian, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut. Dia berbalik dan bertanya Bilu, kau melihat siji saya?" Bilu terkejut oleh kecemasan mendadak, lalu dia menggelengkan kepalanya, "Waktu itu adalah masalah antara hidup dan mati, bagaimana aku memiliki waktu untuk peduli tentang orang lain?" Xiao Fan terdiam sementara hatinya sangat khawatir. Anan diracun, sekarang menghadapi bencana ini, hidupnya berada dalam bahaya. Dia menghela napas dan menunduk. Wajah Bilu itu melunak, menonton pemuda menundukkan kepala dan menyembuhkan lengannya dengan tongkat api jelek. Dia bertanya, "Apakah Anda punya hubungan khusus dengan siji Anda?" Xiao Fan terkejut, menggelengkan kepalanya, "Tidak." Tapi dia tetap, "Mengapa saya harus memberitahu Anda?" Dia mendengus, kemudian Xiao Fan mengabaikannya. Dia merobek potongan pakaiannya, menggunakan mulutnya dan tangan kanan untuk mengikat lengan kirinya. Lalu ia menatap tumpukan batu besar lagi, di akhir dia mendesah, dan berbalik, berjalan ke dalam gua. Melihat Xiao Fan berjalan lebih jauh ke dalam gua, Bilu bertanya, "Kemana Anda akan pergi?" Xiao Fan mengatakan sambil berjalan, "Saya terkubur di sini hidup-hidup, setidaknya perlu melihat apa yang ada di sana." Bilu mendengus, tapi selama masih dalam gua tak bernyawa ini, dia masih tetap mengikutinya. Pastinya tidak akan ada rasa takut jika dua orang berjalan bersama-sama. Setelah tikungan, lorong panjang muncul di hadapan Xiao Fan. Itu mirip dengan di mana dia berada sebelumnya, tapi sedikit lebih luas. Batu-batu dari kedua belah sisi juga bersinar, menerangi tempat ini. Tetapi debu di tanah sangat tebal, meninggalkan jejak kaki dengan jelas. Ada jejak kaki di jalan, tampaknya ditinggalkan oleh Bilu ketika ia pertama kali tiba di sini. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ujung koridor yang panjang. Ada belokan lain, pada saat yang sama ada suara samar air. Bilu tiba-tiba berkata di belakangnya, "Xiao Fan." "Apa?" Xiao Fan menjawab, tapi langsung berbalik, dan mengatakan, "Bagaimana Anda tahu nama saya?" Bilu tertawa, "Kau bilang saat di kota Sunstream." Xiao Fan ingat itu. Dia memalingkan wajah dengan malu, dan berkata, "Mengapa ada suara air?" Bilu berkata tidak sabar, "Ini adalah akhir dari terowongan ada tabir air, selain itu tidak ada satupun pintu keluar." "Oh Tuhan, tidak bisa dipercaya bahwa saya akan mati di tempat ini." Xiao Fan mengabaikannya dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, suara air secara bertahap semakin keras. Segera, ia melihat di ujung terowongan, ada tabir air tergantung dari atas gua. Percikan air jernih dan indah. Air mendarat di sebuah kolam kecil. Jika bukan karena mereka berada di jalan buntu, itu adalah pemandangan yang indah. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang akan memiliki pikiran untuk menghargai pemandangan tersebut. Xiao Fan pergi di depan air terjun, ia memperhatikan dengan saksama sejenak, kemudian hatinya beku. Di balik air terjun itu dinding batu keras, tidak ada bedanya dengan batu-batu di samping. Bagian bawah kolam kecil dengan jelas bisa terlihat. Tidak ada jalan keluar untuk air, mungkin meresap ke dalam bumi. Dan untuk di atas, ada batu tempat jatuhnya air. Bagaimana bisa jadi jalan keluar? Xiao Fan memutar kepalanya, matanya bertemu mata Bilu. Mereka saling memandang sejenak dan tetap diam. Gua ini menjadi sunyi senyap. Pemikiran Xiao Fan saat ini hanya bingung. Menghadapi situasi ini, juga khawatir tentang Anan yang hilang, dan tambahan cedera lengan kirinya. Rasa sakit datang dari sana sulit untuk ditanggung. Bilu menatapnya, hatinya tidak tahan,
ia berkata pelan, duduklah dan beristirahat untuk sementara waktu. Kita harus sabar bekerja dengan mencari cara keluar dari tempat ini. Dalam kebuntuan ini, permusuhan Xiao Fan terhadapnya banyak berkurang. Jika mereka berada di luar, dia tentu tidak dapat didamaikan dengan si sesat Felkin. Tapi sekarang mereka akan mati di sini segera, bagaimana mereka peduli tentang perbedaan faksi. Xiao Fan diam-diam duduk, menatap kosong sekitarnya. Lalu ia menatap dinding batu dekat air, benaknya berpikir, tidak bisa dipercaya. Pertama kalinya meninggalkan gunung, saya harus menghadapi kendala begitu banyak, sekarang saya berada di jalan buntu. Jika Master sampai tahu, dia mungkin akan memarahi murid yang memalukan ini. Jika Linger Siji tahu, tidak tahu apakah ia akan, Bilu menatapnya, melihat raut Xiao Fan sedikit aneh, ia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Xiao Fan terbangun, wajahnya memerah, tapi bagaimana ia bersedia untuk mengatakan yang sebenarnya? Matanya menyipit dan mengubah topik, ada banyak hal yang aneh di Forsaken Abyss, melihat bagian merah di beberapa dinding batu ketika aliran air mengalir, mereka terlihat seperti darah. Bilu tiba-tiba melompat, mata melebar, wajahnya gugup, cepat bertanya, apa katamu? Xiao Fan tidak menyangka Bilu akan memberikan reaksi yang begitu besar. Dia terkejut olehnya. Dia menunjuk ke atas gua, mengatakan, ada beberapa batu merah. Bilu segera berjalan untuk itu dan melihat dengan hati-hati di atas. Melalui tetesan air, ada total 7 batu merah yang seukuran setengah telapak tangan. Teksturnya sama seperti batu lainnya, hanya warnanya yang berbeda. Xiao Fan melihat Bilu dengan semangat dan berkonsentrasi menatap batu itu. Ia sendiri tidak bisa membantu tetapi ikut penasaran juga. Dia bangkit dan berjalan ke arahnya. 7 batu merah tampak terletak di bagian atas, menyusun bentuk aneh seperti kail. Terutama warnanya, bahkan meski mereka dicuci dengan air selama bertahun-tahun, mereka tetap berwarna merah darah. Bahkan ketika tetes kristal terbang melewati batu merah, mereka akan berubah menjadi warna darah segar, lalu perlahan-lahan jatuh, seperti darah turun dari atas gua. Tapi begitu tetes air menjauh dari batu merah, mereka kembali normal warnanya, bening. Saat ia sedang menonton, Bilu bergumam, gua tetesan darah, tetesan darah, ha. Bilu sangat gembira dan memukul Xiao Fan dengan tangan kanannya. Kekuatan itu tidak lemah, wajah Xiao Fan memucat seketika. Xiao Fan telah dibangkitkan dalam kemarahan. Tepat ketika ia akan membentak kembali padanya, ia melihat bahwa ia tersenyum, benar-benar tidak peduli tentang apa yang dilakukannya. Dia penuh dengan kebahagiaan, dan mengatakan, kau tetua Blackheart, membangun gua tetesan darah di tempat seperti ini, tidak heran mengapa kita tidak dapat menemukannya selama 800-an tahun. Xiao Fan terkejut, tapi kemudian setelah berpikir, ia ingat Bilu telah menginterogasinya tentang gua tetesan darah. Sekarang ia mengerti, ia mendengus, mengatakan, ajaran sesat. Suasana hati Bilu sedang baik, dia tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, saya sesat, jadi apa saya masih perlu berterima kasih atas bantuan Anda menemukan tempat ini. Xiao Fan tidak senang tentang hal itu. Terutama melihat senyum indah Bilu, ada api naik dalam hatinya. Dia merasakannya sejak ia membantu si sesat Felkin, jika tuannya dan tetuanya tahu itu, mereka mungkin akan menghukum dia. Tapi saat ia memikirkan hal itu, ia mengingatkan bahwa ia bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang, apa gunanya berpikir masa depan. Dia segera berkecil hati, duduk dengan marah. Bilu sangat senang pada saat itu, ia tidak menyadari tindakan Xiao Fan itu. Felkin adalah ajaran yang paling kuno. Ada banyak faksi, naik dan turun sangat umum. 800 tahun yang lalu, ketika tetua Blackheart berada di Bloodforger, mereka adalah pemimpin Felkin tersebut. Kekuatan mereka pantang menyerah, dimasuki oleh banyak orang berbakat. Tetua Blackheart adalah pemimpin kultivasinya. Tapi seiring berjalannya waktu, dan juga beberapa konflik dengan sisi golongan putih, Bloodforger melemah dan digantikan oleh faksi-faksi lainnya. Saat ini, ada 4 faksi utama Felkin. Mereka adalah Lupin, Venom, Longevity, dan Vim. Tetapi jika dibandingkan kekuasaan mereka kini, tidak ada yang bisa menandingi kecemerlangan Bloodforger di masa lalu. Dalam Felkin, sepanjang 800 tahun, ada rumor mengatakan bahwa setelah terjadi pertempuran antara baik dan jahat, meskipun pemimpin Bloodforger semuanya terbunuh, ada esper rahasia yang disimpan dalam gua tetesan darah dari sarang Bloodforger, Cave of Fangs. Selama 800-an tahun, Felkin diam-diam mengirimkan laki-laki mereka ke Cave of Fangs, bahkan Forsaken Abyss digeledah, mereka semua kembali dengan tangan kosong.
Meskipun Bilu masih muda, dia sudah menjadi orang penting dari salah satu faksi Velkin 4 utama, Vim. Di perjalanan yang sangat berbahaya ke Forsaken Abyss, ia sangat dipercaya oleh Arklord Vim. Sekarang tempat yang tidak bisa ditemukan oleh banyak leluhur selama 800-an tahun telah muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia bahkan lupa bahwa ia berada dalam situasi tanpa harapan hidup. Bilu menatap bagian atas gua, kemudian bangkit, dengan hati-hati menyentuh batu-batu merah. Mereka dingin dan tidak berbeda dengan batu lainnya. Dengan lembut dipikulnya batu-batu merah itu, tapi tidak ada yang terjadi. Selain kegembiraan, ada juga kegelisahan di wajahnya. Kemudian dia menarik, mengetuk, mengangkat, memukul, mendorong masing-masing batu merah. Tapi semuanya terlihat sama, tidak ada yang terjadi. Xiao Fan mengamatinya dari bawah, sukacita melewati hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi tertawa, saya pikir ini bukan gua tetesan darah, Anda salah menebak. Bilu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia duduk dan menatap Xiao Fan. Tapi dia tercenung, apakah saya benar-benar salah menduga? Selama 4 jam berikut, Xiao Fan duduk di tanah, melihat gadis bergaun warna hijau ini berjalan bolak-balik, mengerutkan kening dan merenung, dan sering menggunakan ide baru untuk memukul batu-batu merah itu, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat menonton, Xiao Fan merasa perutnya bergemuruh. Dia merasa lapar, dia memukul tangannya ke pakaian dan ingin mengambil beberapa makanan. Tapi ternyata kosong, mungkin hilang saat ia jatuh ke dalam air. Sekarang ia lapar, tidak ada makanan di dalam gua, dan kolam begitu jelas bahwa tidak ada ikan satupun. Kelaparan di perutnya semakin berat, bertambah dan bertambah sulit untuk ditahan. Xiao Fan tidak bisa melakukan apapun selain minum air dari kolam, itu tidak membantu. Dia mendesah putus asa, dia mungkin akan mati kelaparan di sini. Bilu tidak menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Semua pikirannya tertuju ke 7 batu merah itu. Dia disibukkan dengan itu sepanjang hari, tapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dia duduk, namun matanya masih menatap pada batu-batu merah. Xiao Fan menatapnya, tidak bisa membantu tetapi mengingatkan, apa gunanya untuk melihat hal itu, jika kita tidak memikirkan jalan keluar, kita mungkin akan mati kelaparan di sini. Titik petik 2, tubuh Bilu itu bergerak sedikit, tampak seperti dia ingat masih ada seorang murid dari sisi golongan baik di sisinya. Dia berbalik menatapnya, tiba-tiba bertanya, Anda lapar? Namun Xiao Fan tidak bisa kehilangan muka di hadapannya tidak peduli apa. Dia segera menggelengkan kepalanya, dan mengatakan, tidak, tapi kemudian perutnya seakan berlawanan dengan dia. Perutnya bergemuruh setelah ia mengatakan itu. Bilu tidak bisa menahan tawanya. Xiao Fan tersipu dan benar-benar ingin menyembunyikan kepalanya ke dalam tanah. Bilu tertawa, kemudian mengambil sekantong makanan dan diserahkan kepada Xiao Fan, mengatakan serius, kataku, sebaiknya Anda membantu saya memikirkan cara untuk membuka gua tetesan darah ini. Xiao Fan mendengus, ia berbalik, mengabaikan makanan, dan berkata, kau pikir salah satu kantong makanan ini bisa menyuap saya, jangan pernah berpikir seperti itu. Bilu terkejut, memutar matanya, lalu tersenyum. Anda salah, saya berkata, kita sekarang berada di jalan buntu, jika tidak ada jalan keluar, kita pasti akan mati di sini. Tapi di belakang kita, ada gua tetesan darah. Jika kita dapat menemukannya, mungkin saja ada jalan keluar di sana. Xiao Fan setuju, itu logis. Untuk bertahan hidup, itu bukan ide yang buruk untuk mencari gua tetesan darah, karena mungkin ada jalan keluar di sana, jika tidak mereka tetap saja akan mati. Tapi jiwa pemarah dan keras kepalanya lah yang mengabaikan makanan yang diserahkan Bilu kepadanya. Dia bangkit dan menatap batu-batu merah lagi. Bilu tidak marah. Dia menatap punggungnya dan tersenyum, dan kemudian dia juga melihat di bagian atas gua. 7 batu merah berbaris dalam bentuk pengait di dinding bagian atas. Selain warna merah, tidak ada perbedaan dibanding batu lainnya. Xiao Fan melihat untuk sementara waktu dan tidak bisa menemukan apa-apa dari itu. Ia berencana untuk memukul batu-batu. Tapi kemudian ia teringat Bilu telah mencoba segalanya, jadi dia menyerah. Pertama, keduanya mengangkat kepala mereka dan mengamati, tetapi kemudian, mereka sudah lelah dan duduk di tanah. Akhirnya, Xiao Fan tidak peduli lagi dengan kesopanan, orang mati tidak butuh itu. Dia berbaring di tanah dan melihat bagian atas gua. Setelah beberapa saat, tanpa disadari, ia mengantuk dan tertidur. Setelah tertidur beberapa saat lamanya, ketika Xiao Fan terbangun dan membuka matanya, ia menemukan Bilu masih menatap 7 batu merah dengan mata cerahnya. Xiao Fan cukup mengagumi gadis ini dalam hatinya.
Dia duduk, namun tiba-tiba perutnya tiba-tiba bergemuruh lagi. Tampak sepertinya sangat lapar, benar-benar tidak peduli dengan wajah tuannya. Gua awalnya tenang kecuali terdengar suara air. Suara gemuruh yang dikeluarkan dan segera tertangkap oleh telinga bilu itu. Dia berbalik menatapnya. Xiao Fan malu. Seseorang bisa mati, tapi wajah tidak pernah boleh kalah. Dia segera memalingkan wajah dan tidak memandang bilu. Tapi dia bisa merasakan wajahnya terbakar. Dia tertawa hampa, lalu berjalan ke kolam, ingin minum air untuk meringankan kelaparan. Air dari kolam kemungkinan besar mata air yang datang dari bawah tanah. Selain kesejukan seperti es, itu juga sedikit manis. Tapi setelah Xiao Fan meminumnya, rasa lapar di perutnya menjadi semakin kuat. Tapi air tidak dapat menggantikan makanan. Xiao Fan mendesah dan menatap air kosong. Air yang jatuh dari atas gua, menitik di atas air dan menciptakan gelombang riak. Di bawah air, mencerminkan wajah merananya, yang sedikit merah. Sedikit merah, Xiao Fan tiba-tiba terkejut, mengapa ada pantulan air yang memiliki warna kemerahan. Dia memeriksa dan melihat ada beberapa titik-titik merah pada bayangan itu. Tapi itu tidak benar, dia coba mendekat, kemudian melihat dinding batu. Itu merupakan refleksi batu merah di atas air dan dikombinasikan dengan bayangannya sendiri. Xiao Fan lega, tetapi pada saat itu, sesuatu muncul dalam benaknya. Dia mengambil langkah mundur, menatap air. Dia melihat refleksi dari 7 batu merah perlahan-lahan muncul di kolam di antara riak. Karena mereka adalah refleksi, lapisan mereka tidak terlihat lagi seperti kait aneh, tetapi lebih seperti telapak tangan. Xiao Fan berdiri di sana dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat itu, ia tiba-tiba ragu-ragu. Seperti dia berdiri di persimpangan, tapi kemana ia harus pergi. Setelah perasaan itu berlalu, ia berbalik, "Hei." Bilu masih melihat dinding batu di atasnya. Dia berkata tak acuh, "Saya bukan, hei. Itu katamu ketika kita pertama kali bertemu." Xiao Fan berhenti, kata-kata yang hendak keluar ditelan kembali. Tapi untuk beberapa alasan, ia memiliki kesabaran yang tidak biasa terhadap gadis sombong ini. Dia mengatakan, "Lalu siapa kamu?" Bilu berbalik dan tersenyum, mengatakan, "Saya Bilu." Xiao Fan mengulang 2 kali dalam hatinya, lalu menggeleng, berkata, "Kemari dan lihatlah." Bilu sedikit bingung, bangkit dan berjalan ke arahnya kemudian berkata, "Apa?" Xiao Fan menunjuk ke air. Bilu menunduk ke bawah dan melihat. Dia melihat gelombang air, tetapi setelah dia fokus, dia bisa melihat telapak 7 batu merah seperti tercermin di sana. Bilu terkejut, ia dengan cepat berbalik, mengatakan, "Ini adalah..." Xiao Fan menggelengkan kepalanya, "Saya tiba-tiba melihatnya, itu mungkin bukan, tapi mungkin juga." Sebelum ia selesai, Bilu sudah mengatakan, "Tidak peduli apa, kita perlu mencobanya." Lalu dia tidak mengatakan hal-hal tak berguna lagi dan langsung melangkah ke dalam air. Xiao Fan terkejut, hanya dalam hitungan detik, air membasahi gaun Bilu, tapi dia tidak keberatan, hanya diam-diam menunggu. Air yang tersebar karena ia melangkah ke dalam air, berangsur-angsur tenang. Bilu diam-diam menunggu refleksi 7 batu, muncul di atas air lagi. Xiao Fan menyaksikan Bilu dari tanah kering. Mutiara seperti tetesan air mendarat di rambut gadis cantik ini, bahu, mendarat di wajah kemudian gaunnya. Turun bergulir di rambut hitamnya, perlahan-lahan terbang melewati kulit putih saljunya. Rasanya seperti kecantikannya mirip air yang jernih. Xiao Fan tiba-tiba terpesona. Suara asli dari air di gua tiba-tiba pergi menjauh. Di matanya, hanya ada seorang gadis yang berdiri di dalam air seperti lotus dengan keindahan jiwanya menyentuh, meniup lembut wajahnya. Refleksi 7 batu, perlahan-lahan muncul, seperti sebuah tangan yang diam-diam berbaring di bawah air. Fokus Bilu pada posisi batu-batu, kemudian menaruh tangan kanannya, dan menekan bayangan tangan itu. Tangannya melewati air dengan lembut. Refleksi batu merah bergetar. Cahaya terpantul pada wajah gadis cantik ini, menyebabkan wajahnya bersinar lembut. Kolam itu sangat dangkal. Segera, tangan Bilu mencapai bagian bawah. Ada lapisan tipis pasir berbaring di bagian bawah. Dia bisa merasakan ada 5 tempat yang agak meruncing sampai tepat di bawah jari-jarinya. Dia senang. Dengan lembut disikatnya bagian bawah. Di bawah pasir, ada 5 batu-batu kecil tertanam di tanah, bersinar dengan cahaya merah. Bilu tidak ragu-ragu, ia menekan mereka dengan 5 jari, kemudian ia mengangkat kepalanya. Tidak ada satu gerakan pun. Kebahagiaan di wajah Bilu membeku. Matanya bertemu dengan Xiao Fan, kemudian dia berbalik lagi.
Xiao Fan hendak mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tiba-tiba Bilu memikirkan sesuatu. Dia mencari dengan hati-hati posisi refleksi dari dua batu merah yang tersisa, kemudian dia menemukan dua batu lagi. Kali ini dia tampak lebih gugup. Dia dengan hati-hati memukul tangan kirinya di atasnya, kemudian ditekannya 7 batu sekaligus. Saat itu, Xiao Fan dan Bilu pikir mereka gagal lagi. Gua tenang, tidak ada suara lain selain air. Dan kemudian, setelah cukup lama mereka menunggu, bunyi tajam tapi berat, tika, terdengar dari dalam gua. Bilu dan Xiao Fan memandangnya. Di balik tabir dari air, dinding batu yang dulunya sempurna, keras, telah tenggelam masuk meskipun lambat, akhirnya menunjukkan pintu masuk gua baru. Xiao Fan menatap terbukanya sebuah rahasia. Hatinya gembira, takut, tapi dalam hatinya, seperti dia tidak mau mengakui, ia penasaran. Tempat penting Velkin selama 800-an tahun, apa yang ada di sana? Bilu perlahan berjalan kembali ke tanah dan berdiri di sampingnya. Matanya penuh dengan senyum. Xiao Fan menatapnya, melihat keindahan yang elegan, dan dengan setetes air lembut tergulir di wajahnya dan perlahan jatuh, hampir seperti menusuk ke dalam hatinya. Tubuhnya terguncang, berbalik dan mencoba untuk tidak memandangnya. Ia berkata pelan, "Selamat." Bilu tampak sedikit terkejut, tapi senyum tertinggal di matanya, suaranya juga lembut, mengatakan, "Terima kasih atas kejelian Anda." Xiao Fan, untuk beberapa alasan, mulutnya kering, wajahnya panas. Dia mundur selangkah, dan tanpa sadar menjauh dari gadis ini, dan mengatakan, "Mengapa kau tidak segera pergi?" Petik 2. Bilu menatapnya, tiba-tiba tersenyum, "Anda tampaknya seperti ketakutan terhadap saya." Xiao Fan segera menggelengkan kepalanya keras, mengatakan, "Tidak, tidak." Bilu menatapnya selama beberapa saat, kemudian mengangguk, senyum masih terukir di wajahnya, dia berkata, "Mari kita pergi bersama-sama." Xiao Fan terkejut, ragu-ragu, lalu berkata, "Tidak, jangan, ini adalah tempat Velkin Anda bisa masuk sendiri." Bilu mendengus, dan mengatakan, "Jika ada jalan keluar di sana, kau masih tidak akan mau ke sana." Xiao Fan terkejut, menggaruk-garuk kepalanya, mengatakan, "Itu benar, mari kita segera ke sana." Bilu tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah ke dalam air lagi, berjalan melewati layar air dan memasuki gua. Xiao Fan ragu-ragu sejenak, tapi kemudian mengikuti. Itu adalah terowongan yang menakutkan. Objek bersinar di dinding yang jauh lebih sedikit jumlahnya daripada di luar. Meskipun mereka masih bisa mencoba untuk melihat, itu tetap sangat gelap. Xiao Fan dan Bilu yang sangat waspada saat mereka berjalan. Ini adalah pertama kalinya seseorang berada di sini setelah 800 tahun. Siapa tahu mereka, para monster tua Bloodforger masih meninggalkan beberapa segel kuat. Tapi ternyata jalannya tenang, tidak ada kecelakaan. Jalan itu berkelok-kelok, gelap dan panjang, dan juga perlahan-lahan naik. Xiao Fan secara kasar menghitung, ia dan Bilu mungkin ada di tengah-tengah gunung. Sementara ia berpikir, Bilu yang sedang berjalan di depannya, tiba-tiba berhenti, berkata pelan, "Kita akhirnya sampai." Hati Xiao Fan melonjak. Dia pergi keluar dan melihat di ujung terowongan, ada seberkas cahaya terang bersinar masuk. Dia bisa melihat itu adalah ruang batu besar. Mereka saling memandang. Bilu mulai berjalan ke arah sana. Ketika mereka mendekat, mereka jelas bisa melihat detail dari ruang batu. Ruang batu berbentuk lingkaran. Di sisi lain ruangan, ada terowongan, ternyata ini bukan akhir. Pada sisi kiri dari ruang batu, ada dua patung batu besar. Salah satunya terlihat baik, dan tersenyum. Gaunnya seperti berkibar oleh angin. Kelihatannya seperti Avalokitesvara Buddha. Yang lainnya benar-benar berbeda. Penampilannya agresif. Hitam wajahnya dan bertanduk. 8 tangan dan 4 kepala. Ada darah di samping mulutnya. Menyebabkan siapa saja yang memandangnya akan menggigil. Di depan dua patung, ada meja batu dengan pedupaan di atasnya. Beberapa kantong dupa terletak di sebelahnya. Mereka semua ditutupi dengan debu. Mungkin tidak pernah dinyalakan selama 800-an tahun. Di ujung lain dari ruang batu, ada beberapa kasur tergeletak di lantai secara acak. Selain itu, tidak ada apa-apa. Xiao Fan bingung dengan apa yang dilihatnya. Tapi wajah Bilu tampak serius. Dia mengambil kasur. Setelah dia membersihkan debu, dia meletakkannya di depan patung-patung. Lalu ia mengambil dupa dari meja, dan menggunakan batu api yang dibawanya dan menyalakan dupa, kemudian menaruhnya dalam pedupaan itu. Setelah itu, ia kembali ke kasur, dan berlutut. Dalam ruang batu,
Hanya ada asap ringan bangkit dan Bilu berlutut di tanah. Xiao Fan berdiri di belakangnya, mendengarkan gemas suaranya di ruang batu. Ibu Neter, surga Fitya Raja, murid ke-43 fraksi Kudus, Bilu berdoa. Faksi Kudus menghadapi tragedi dan telah melemah untuk waktu yang lama. Banyak pengikut telah berkorban satu demi satu untuk membangun kembali faksi Kudus. Berharap Ibu dan Fitya Raja dapat mengasihani dunia, mengabulkan keinginan saya, membangun kembali faksi Kudus, menyelamatkan orang-orang, bersama-sama kita akan mencapai alam umur panjang, abadi, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Petik 2. Xiao Fan menyadari dua patung mungkin adalah dewa jahat yang dipuja Velkin. Dia tidak bisa apa-apa hanya tertawa dingin, ia berpaling dan tidak melihatnya lagi. Bilu bersujud 3 kali dengan serius dan tulus, kemudian dia bangkit dan menatap Xiao Fan, dan melihat Xiao Fan sedang membuang pandangan dan berdiri diam. Dia mengerutkan dahi, tapi dia tidak banyak bicara, dan berkata ringan, mari kita pergi. Ketika mereka berjalan ke terowongan ini, di awal-awal Xiao Fan memiliki perasaan positif tentang gadis ini. Namun, ketika ia melihat dua patung jahat, hal itu mengingatkannya akan perbedaan faksi dan ajaran dari para tetua. Wajahnya dingin, sedikit mengangguk, dan mengatakan, oke. Bilu menatapnya, kemudian berjalan lebih ke dalam terowongan. Xiao Fan mengikuti di belakangnya. Kali ini tidak butuh waktu lama. Mereka segera tiba di daerah yang luas, tetapi tidak tertata seperti ruang batu. Itu sebuah gua yang penuh dengan batu gamping. Batu gamping yang aneh dan berwarna-warni. Di belakang mereka berdua, ada papan batu besar. 10 karakter dengan indah terukir. Tian Deburen, Yi Wan Wu Wei Chugou. Masing-masing karakter besarnya sekitar setengah ukuran manusia. Tulisannya kuno, dengan kekuatan yang kuat, dan terbang melintasi papan seperti naga, seperti menantang angin dan keluar hidup-hidup. Pada awalnya itu bukan apa-apa, tapi setelah Xiao Fan menatapnya sejenak, tiba-tiba ia merasa pusing. Dia tidak bisa menahan diri kecuali mengambil langkah mundur. Dia terkejut, dan cepat-cepat menarik dirinya bersama-sama. Karakter masih diam di papan, tidak bergerak, tapi semangat itu mengejutkannya. Sementara Xiao Fan masih kaget, Bilu sudah berjalan melewati papan batu dan pergi lebih dalam ke dalam gua, sehingga ia mengikuti. Melewati papan batu, di balik itu, semua macam batu gamping tersebar di mana-mana. Mereka berjalan di antara hutan batu untuk sementara waktu, tiba-tiba Bilu berhenti dan tersentak. Pada saat yang sama, Xiao Fan menemukan tongkat api, yang digunakan untuk memperbaiki lengannya, telah bersinar dengan cahaya yang aneh. Terutama bola pada tongkat api, bersinar dengan sinar hijau yang abnormal. Tapi kali ini itu terlihat lembut, seperti bertemu teman lama yang tidak bertemu untuk waktu yang lama, bersama dengan hilangnya pemikiran dan nostalgia. Xiao Fan penasaran memandang ke depan. Matanya melewati Bilu dan melihat apa yang mengejutkan Bilu, ada dinding batu halus. Pada kedua sisi dinding, ada sebuah terowongan yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Sebelum dinding, ada mimbar batu biru dengan kerangka dengan tenang duduk di atasnya. Bola pada tongkat api bersinar dengan cahaya hijau lembut menyapa kerangka itu. Bilu berada di depannya. Dia tidak melihat ekspresi aneh Xiao Fan dan perubahan tongkat api. Setelah terkejut, dia segera tenang. Bilu jelas-jelas Velkin, bagaimana dia bisa takut pada tengkorak. Dia melangkah maju, memandang itu dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia berbalik dan tersenyum pada Xiao Fan, mungkin ini adalah tetua Blackheart yang telah mengejutkan dunia 800 tahun yang lalu. Xiao Fan dasarnya tidak memiliki perasaan positif terhadap orang Velkin. Ia mendengus dan berkata, bukankah kita terburu-buru dan mencari jalan keluar? Bilu memicingkan matanya. Dia menekuk bibirnya, mengatakan, pergi temukan saja sendiri. Xiao Fan terkejut. Ia mendengus, meskipun ia agak sedikit malas, tapi ia masih berbalik dan memasuki terowongan kiri. Setelah beberapa langkah, ia menggelengkan kepalanya, berpikir mengapa ia bisa kehabisan kesabaran terhadap gadis Velkin begitu mudah. Hanya hal kecil bisa menimbulkan reaksi yang begitu besar. Mungkin di matanya, dia menertawakannya. Tapi pemikiran tinggal pemikiran. Karena ia mengambil langkah itu maka tidak mungkin untuk kembali. Setelah beberapa langkah, ia tidak mendengar apa-apa lagi di belakangnya. Sepertinya Bilu tidak mengikutinya. Xiao Fan sedikit kecewa entah bagaimana, tapi kemudian ia memarahi dirinya sendiri, tak berguna. Dia menarik dirinya bersama-sama, maka hati-hati berjalan lebih dalam ke terowongan. Terowongan itu tidak berbeda dari yang lain, hanya lebih gelap dan lebih menakutkan.
Itu hampir benar-benar gelap bila lebih masuk ke dalam. Jalannya juga kelihatan lebih panjang. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Bloodforger mampu memulai proyek sebesar ini. Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Fan tiba-tiba menemukan terowongan depan mencerah perlahan-lahan. Dia mempercepat langkahnya. Cahaya lembut di ujung jalan itu sangat jelas, seperti tangan lembut menggoda rakyat. Xiao Fan mengambil napas dalam-dalam dan melangkah menuju cahaya. Bilu menyaksikan sosok Xiao Fan menghilang ke dalam terowongan. Dia kaget, wajahnya gelap. Ayahnya punya posisi yang tinggi dan orang berpengaruh dalam Velkin. Sejak muda, dia seperti seorang putri, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhi dirinya. Tapi sekarang dalam situasi tanpa harapan seperti itu, dia bertemu dengan seorang pria, bertemperamen tidak baik dari golongan putih. Tidak mungkin dia tidak akan marah. Namun, ketika Xiao Fan masih di Gunung Jadeon, dia adalah seorang pemuda yang ramah. Tapi alasan mengapa dia selalu bertentangan dengan Bilu, di samping perbedaan faksi, dia tidak bisa menemukan alasan lain. Tentunya Bilu tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi ia memang melihat Xiao Fan beberapa kali. Hatinya tidak senang tentang itu. Tapi mereka berdua berada dalam situasi tanpa harapan, itu tidak baik untuk mengajari anak nakal ini, jadi dia mendengus, dia mencatat ini dalam hatinya. Namun membuat Bilu memaksa dirinya untuk mengikuti Xiao Fan, itu tidak mungkin. Dia tidak merenungkan lagi, langsung berbalik, berjalan ke terowongan di sisi kanan. Hanya beberapa langkah, Bilu bisa merasa jalan ini tidak jauh berbeda dari terowongan lainnya, tetapi benda-benda bercahaya di sisi dinding kurang jumlahnya, menyebabkan terowongan menjadi lebih gelap. Untungnya, jalan ini tidak lama. Bilu segera mencapai akhir, dan melangkah ke ruang batu. Itu ruang batu ukuran medium. Satu sisi, ada banyak rak. Di sisi lain, ada tumpukan barang tak berguna. Sebagian besar merupakan senjata seperti pisau, tombak pedang, dan lain sebagainya. Mereka semua rusak. Ada kapak tergeletak di atas. Berkarat seluruhnya, sedikit besar, tampaknya masih utuh. Terlihat seperti kapak itu seluruhnya terbuat dari baja. Bilu tidak tertarik akan hal itu, lalu berjalan ke rak. Setelah melihat sekilas, kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi kemudian berubah menjadi kekecewaan. Ada keterangan untuk masing-masing benda. Meskipun beberapa karakter sudah berubah kabur dan beberapa hampir tidak dibaca, tapi itu sulit untuk menolak kegerahan saat ia membacanya. Mereka seperti 5 gunung tombak, rope lunar, penindik jantan, dan lain-lain. Bilu dibesarkan di Velkin, ayahnya adalah seorang jenius yang memiliki pengetahuan dari masa lalu sampai sekarang, dia pasti tahu mereka esper mana yang terbaik dari yang terbaik dalam Velkin. Mengapa ia tidak senang? Tapi sayangnya ada label saja, tetapi tidak ada item pada esper, hanya meninggalkannya kekecewaan. Dia mendesah, tapi dia masih memiliki harapan dan terus melihat box, tapi mereka semua kosong. Mungkin langit tidak akan mengecewakan orang yang menjaga harapan mereka. Dia akhirnya menemukan masih ada kotak baja kecil di box terakhir. Tapi tidak ada labelnya, jadi dia tidak tahu apa yang ada di sana. Bilu senang, dengan hati-hati dia mengambil kotak. Itu lumayan berat. Dia menggoyangkannya pelan, tapi tidak ada suara yang keluar. Bilu merenung sejenak, kemudian menaruh kotak itu di tanah. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil ancang-ancang, kemudian ia melambaikan tangannya. Sebuah cahaya putih muncul di ruang batu. Sebuah batu giok seperti bunga muncul di udara, mengeluarkan aroma samar. Tangan kanan Bilu itu membalik. Bunga kecil yang berdiri di udara cerah dan terbang di atas kotak baja. Cahaya putih menutupi seluruh kotak baja. Setelah itu, Bilu hati-hati membuka kotak kecil. Saat tangannya menyentuh tutup kotak, dia bisa merasakan kotak tidak terkunci. Dia mengerut, kewaspadaan matanya diperkuat. Dia menggigit giginya dan membuka kotak dengan tekad bulat. Dia mendengar suara lembut, "Kak." Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sana, gas hitam keluar. Seperti ia mendapat sengatan listrik, Bilu jatuh kembali. Bunga putih di atas kotak baja segera terbang ke bawah. Gas hitam ditangkap oleh cahaya putih. Tidak bisa keluar meski setelah beberapa kali upaya. Setelah beberapa saat, gas hitam menyusut, dan batu giok seperti bunga putih menjadi hitam, menyerap gas hitam. Menunggu gas hitam benar-benar pergi, Bilu berjalan kembali setelah beberapa saat menunggu. Dia memandang bunga kecilnya. Ayahnya telah banyak berusaha dalam mengajarkan esper, hair tending flower ini. Sekarang kelopak putih giok telah berubah menjadi ungu tua, terlihat tampak agak jahat. Bilu berkata pelan, "Kors racun kuno, tetua Blackheart benar-benar mempunyai hati hitam sampai-sampai berlatih hal seperti itu."
Dia mengutuk tetua Falcon Blackheart itu sambil melihat ke dalam kotak baja. Ternyata ada sesuatu sederhana di sana. Hanya ada satu hal dalam kotak baja kecil, sebuah bel emas kecil yang masih baik dan utuh. Bilu terkejut. Dia tidak mengharapkan racun, kors racun kuno, yang langka hanya melindungi bel kecil seperti ini. Dia tidak bisa menemukan sesuatu lain yang aneh. Bilu merenung sejenak, kemudian dia perlahan-lahan mengambil lonceng kecil. Ding dong. Sebuah bunyi yang jelas, seperti dering dalam hati, berdering di ruang batu yang sudah tenang selama 800 tahun. Bilu mengangkat lonceng itu, indah dan sangat rincin. Sebuah garis baja tipis diikat di bel. Sebuah gerakan kecil, dengan genta lembut menumbuk di samping, dan menimbulkan dering suara lagi. Ding ding dong. Sifat gadis Bilu itu sangat senang dengan hal itu. Kekecewaan juga mulai berkurang. Setelah memeriksa lainnya, tidak ditemukan hal yang aneh tentang hal itu. Rasanya seperti lonceng normal lainnya tapi dibuat dengan detail. Tapi tetua Blackheart terus menjaga ini dengan penuh rahasia dan hati-hati. Bel ini harusnya memiliki beberapa fitur tidak umum, dia harus bertanya kepada ayahnya begitu mendapat kesempatan. Hati Bilu jadi tenang, dia semakin senang dengan lonceng kecil itu. Dia mengikatnya di pinggangnya, saat ia berbalik, lonceng mengeluarkan serangkaian dering yang jelas. Itu sangat menyenangkan, Bilu gembira dan mengangguk. Setelah itu, ia hati-hati memeriksa ruang batu lagi, tapi tidak ada apa-apa. Dia bahkan memeriksa tumpukan barang-barang tak berguna. Tidak ada yang layak untuk dilihat, apalagi sebuah jalan keluar. Setelah selesai, Bilu perlahan-lahan bangkit. Ini adalah waktu untuk memeriksa situasi anak kecil yang konyol itu. Sebelum ia meninggalkan ruang batu, ia membalik kepalanya dan melihat untuk terakhir kalinya. Ruang batu masih berantakan. Tapi setelah tumpukan barang tak berguna digeledah olehnya, itu berubah menjadi kacau. Semua jenis senjata tergeletak di tanah. Kapak besar juga terlempar ke sudut. Kemudian, dia meninggalkan ruang batu. Terowongan di sisi kiri yang Xiao Fan masuki jauh lebih panjang daripada yang Bilu masuki pada sisi kanan. Bilu akhirnya melihat cahaya setelah lama berjalan, tapi masih tidak bisa melihat detail. Tidak ada suara ataupun gerakan yang keluar. Dia menjadi sedikit khawatir. Tempat ini memiliki banyak hal yang aneh dan membingungkan, sulit untuk memprediksi. Apakah Xiao Fan? Bilu mempercepat langkahnya dan masuk ruangan. Hatinya teryakinkan saat memandangnya. Xiao Fan berdiri dalam ruang batu, menatap dinding batu. Bilu lega, kemudian dia melihat ke sekeliling di ruangan. Ruangan ini lebih besar daripada yang ia datangi, bagaimanapun, ini juga kosong, tidak ada apapun di sini. Tapi di dinding batu, ada tulisan yang diukir di dinding. Xiao Fan sedang membaca dengan alis mata dan mengerutkan dahi bergerak bersama-sama. Bilu mengerutkan kening, maju ke depan dan melihat hal itu. Kegembiraan muncul di wajahnya. Pada awal tulisan batu berukir, ada dua karakter besar. Libruis. Libruis. Ini Libruis. Bilu tidak bisa menahan diri dan bersorak. Xiao Fan terkejut, kemudian menyadari Bilu tiba di sampingnya, tapi fokusnya hanya pada kata-katanya, "Kau tahu apa Libruis ini?" Bilu memelototinya, mengatakan, "Bagaimana aku tidak tahu, Libruis ini adalah naskah suci faksi suci. Dari masa lalu sampai saat ini, incarnations ilahi semua murid faksi kudus, semuanya berasal dari Libruis ini." Xiao Fan terkejut lagi. Dia bingung, lalu menatap tulisan yang diukir di dinding. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Wajah Bilu itu gelap, mengatakan, "Skrip suci faksi kudus ini adalah rahasia kami. Bukankah kau bilang kami sesat, jahat, mengapa kau melihatnya?" Rasanya seperti Xiao Fan tidak mendengarnya. Hanya ada tulisan dari dinding di matanya. Libruis, Volume 1. Perubahan dunia dimulai dengan bercampur semuanya, tidak ada perbedaan antara baik dan buruk. Matahari dan bulan bersinar bersama-sama. Dunia di antaranya, bentuknya mulai tersusun, baik dan buruk mulai terbentuk. Alasan mengapa dunia bisa bertahan untuk waktu yang lama karena mereka tidak diciptakan sendiri. Jadi mereka tidak pernah bisa mati. Tetapi hal-hal dari dunia memiliki bentuk sendiri. Pria dibutakan oleh ilusi, sehingga mereka menciptakan keegoisan, pilihan, keinginan, karma. Karena dari mereka itulah terciptakan 3 racun, 3 ketakutan, 3 teror. Tidak bisa bertahan lama. Surga tidak memiliki penilaian, prinsipnya tidak memiliki nama. Jadi jika mencapai tanpa pamrih, pilihan tidak ada keinginan, tidak ada karma, maka itu adalah benar. Memegang kebenaran, dalam sifat diri, dunia adalah pusatnya.
Jadi semuanya berada dalam dunia, melihat dengan dunia. Jadi tidak ada baik atau buruk. Jadi dunia ini selalu di sini, tidak dapat diciptakan. Jadi masalah tidak bisa bertahan, maka tidak dapat memenuhi semua keinginan. Bilu mendengus. Dia ingin marah, tapi setelah berpikir, dia tidak mengatakan apa-apa, lalu menatap dinding. Setelah membaca beberapa kalimat, ia merasa otaknya menjadi pusing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi bagaimana Xiao Fan mampu membaca tulisan-tulisan yang membosankan itu. Ketika dia melihat Xiao Fan, ia terkejut menemukan wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit dan kebingungan. Dia gemetar dengan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Tak seorang pun di dunia ini bisa memahami gairah Xiao Fan saat ini. Skrip suci Velkin itu ringkasan, liburis, setiap kata-kata itu menusuk ke dalam hati Xiao Fan yang terdalam seperti pisau. Kejutan itu terasa 100 kali lebih besar daripada saat ia menemukan perbedaan Dagos Jadeon Incarnation dan Posifoa, Fawin kebijaksanaan, Incarnation yang sama sekali berlawanan. Dari tulisan tersebut, ia menemukan perbedaan Dagos dengan Foa Incarnations akhirnya memiliki kesamaan. Kejutan ini masih dapat diterima. Tapi saat ia membaca, wajahnya semakin pucat, karena ia telah menemukan sebuah rahasia besar dari skrip Velkin suci, liburis ini. Sihir Velkin kejam dan menakutkan. Tapi itu dari liburis. Dagos membutuhkan keselarasan alam, Foa fokus pada pemahaman diri. Dan dalam liburis, ada ide Dagos dan juga incarnation Foa itu. Orang lain seperti Bilu tidak akan banyak berpikir tentang hal itu. Mereka akan berpikir ini hanyalah seni ilahi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Tapi untuk Xiao Fan yang tahu incarnation Dagos dan Foa, penemuan ini sangat mengerikan. Sebuah pikiran mengganggunya. Mana yang benar? Dia membaca. Wajahnya pucat. Pikirannya sangat senang, dengan rasa ingin tahu yang aneh dan terbakar akan keingintahuan. Dia bisa merasakan ada rahasia penting di depannya, namun ia tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa melihatnya. Tapi seolah-olah menyuruhnya untuk lari ke tujuan tersebut. Tapi dalam hatinya, ada juga rasa takut. Haruskah dia melakukan itu? Bilu menatap Xiao Fan untuk sementara waktu. Xiao Fan menatap dinding, wajahnya aneh, tampak seperti benar-benar lupa ia berdiri di samping Bilu. Api kemarahan muncul dari hatinya tanpa alasan. Dia mendengus, namun Xiao Fan mengabaikannya, tidak melakukan apa-apa. Bilu mengerutkan bibirnya, dia sangat marah, tapi tidak tahu kenapa, dia hanya tidak ingin memberi orang ini pelajaran. Dia berbalik dan pergi dengan menjejak tanah keras-keras dengan kakinya. Sayangnya anak konyol itu masih tidak bereaksi. Bilu meninggalkan ruang batu dengan marah dan kembali ke gua batu gamping, merajuk pada kerangka. Ini memang tak ada gunanya, tapi bocah nakal itu sangat menjengkelkan. Semakin dia pikir, semakin marah dia rasanya. Lalu ia melihat, hair tending flower-nya yang seharusnya cantik tapi sekarang hitam seluruh, dia langsung menumpahkan semua kemarahannya pada pria tua black hair. Dia menunjuk kerangka, mengatakan, Anda orang tua sialan, meninggal selama 800-an tahun dan masih menyakiti saya, menyebabkan bunga giok saya menjadi. Dia tidak bisa melanjutkan, api Bilu menjadi lebih besar. Tanpa banyak bicara, dia melambai. Hair tending flower, mengelilingi kerangka kemudian kembali. Sedetik kemudian, suara tulang patah tajam keluar. Dengan suara, kakak, kerangka berantakan. Setelah ini terjadi, murka Bilu itu telah dilunasi. Dia juga merasa menyesal, tidak tahu di mana dia punya kemarahan tersebut. Tapi ketika ia berbalik, dia terkejut. Ada beberapa baris tulisan di dinding di mana tadi tertutup kerangka. Dia cepat-cepat pergi ke sana dan melihat. Ada 4 baris yang ditulis di dinding. Lonceng menangis, meninggal bunga. Berubah menjadi putih tipis seperti embun beku. Nyeri cinta yang mendalam, hidup adalah rasa sakit. Tergila-gila hanya untuk perasaan nyeri. Bilu kaget, kemudian membacanya lebih cermat lagi. Penulisan 4 barisnya lebih teliti, perbedaan yang besar dibandingkan liburis di ruang batu. Ini tampaknya sebuah karya orang lain. Dari makna tulisan tersebut, tampak seperti sebuah kata pahit dari seorang wanita yang sedang tergila-gila oleh cinta. Itu aneh, bagaimana hal seperti itu muncul di Gua Blood Drop, Velkin yang sakral ini. Dia berpikir untuk waktu yang lama tapi tidak bisa menemukan jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya, menyerah. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat Xiao Fan sudah keluar dari ruang batu tanpa suara, berdiri di belakangnya. Ekspresinya aneh, seperti berduka, seperti terkejut, dan juga seperti bingung. Dia mengerutkan kening erat-erat, otot tegang, agak mengerikan.
Bilu terkejut dan berteriak, "Ah!" Ia melangkah mundur. Lonceng halus lembut bergetar di pinggangnya, mengeluarkan suara ding-dong yang jelas dan menyenangkan, menggema di dalam gua. Xiao Fan mendengar bel, tubuhnya terkejut, rasanya seperti tiba-tiba terbangun. Emosi berubah menjadi santai, namun digantikan oleh macam-macam teka-teki. Dia merenungkan tentang monumen Liburis dalam ruang batu, kemudian tongkat api yang bersinar seperti terbangun dari tidur. Perasaan dingin es menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, ia berjalan di sini tanpa sadar, sampai ia akhirnya melihat kerangka hancur. Xiao Fan memandang tongkat api yang terikat pada lengan kirinya. Itu masih bersinar dengan cahaya hijau lembut ke arah tengkorak yang jatuh, seperti mengasihani seorang teman lama. Xiao Fan tidak tahu mengapa ia dapat memiliki pikiran seperti itu, tapi melihat kerangka itu, ada juga kesedihan di hatinya. Meskipun ia jelas tahu orang yang meninggal di sini seharusnya adalah orang penting Falcon Bloodforger, mungkin tetua Blackheart seperti yang Bilu bilang, ia tetap merasa bersahabat dengan kerangka itu. Cahaya tongkat api redup, kembali ke hitam jelek. Xiao Fan masih melihat kerangka itu, kemudian, di bawah tatapan mata Bilu, ia perlahan-lahan berjalan ke sana. Bilu mendengus, kemudian berdiri di depannya, tersenyum dingin. Meskipun saya tidak suka pada manusia Blackheart tua, dan juga kita dari cabang yang berbeda, tapi kita semua adalah murid faksi kudus, kita semua membuat sumpah sebelum Ibu Nether dan surga Vityaraja. Jika Anda ingin melakukan apapun yang tidak sopan kepada mayat ini, saya tidak akan membiarkan hal itu. Xiao Fan menatapnya, mengatakan, dia sekarang hancur berkeping-keping, terima kasih untuk Anda. Bilu memerah, namun kata-katanya tidak membuatnya melangkah mundur, ia berkata tegas, saya akan bertobat kepada Ibu dan Vityaraja, tapi saya tidak pernah akan membiarkan Anda melakukan apapun. Xiao Fan menatapnya, tiba-tiba berkata, aku tidak berniat untuk itu. Bilu kaget, melihat Xiao Fan sangat tenang, tidak ada tanda-tanda kebencian. Dia merasa bahwa anak Jadeon ini jauh berbeda dari orang-orang saleh yang syarat dengan keadilan dan kebajikan. Pada saat ia ragu-ragu, Xiao Fan berjalan melewatinya. Dia berhenti sejenak, lalu berbalik dan menatapnya. Xiao Fan berjalan di depan kerangka. Lama waktu berlalu, tulang pucat itu bersinar dengan warna hijau muda. Karena pukulan berat dari Bilu, tulang bawah dada semuanya hancur berantakan, hanya tengkoraknya sajalah yang tetap baik-baik saja. Tengkoraknya mendarat di atas tumpukan tulang. Mata cekungnya menatap Xiao Fan. Xiao Fan menggigil, dia merasa jiwa itu masih di sana, menatapnya. Tapi dia masih tetap saja pergi ke sana, dan perlahan-lahan menarik tulang yang tersebar ke dalam tumpukan. Dingin keluar dari tulang, ia tidak merasa takut. Rasanya seperti seorang teman lama. Xiao Fan merasa lega, seperti apa yang seharusnya dia lakukan dan membuatnya mampu untuk bersantai. Itu aneh, tapi dia benar-benar memiliki perasaan itu. Dia berpikir, tongkat api ini terlalu aneh. Jika saya keluar hidup-hidup, saya harus bertanya tentang hal itu pada Master. Dia selesai. Saat ia hendak bangkit, ia melihat di tempat di mana kerangka duduk, karenanya ia memindahkan tulang, ada tulisan di sana. Dia berkata, "Hah." Bilu dengan dingin menonton Xiao Fan melakukan hal yang aneh. Dia tiba-tiba mendengar Xiao Fan menemukan sesuatu. Dia penasaran, jadi dia pergi ke sana dan melihat-lihat. Ada juga beberapa jalur tertulis di sana. Hatinya menderita, sulit untuk kembali. Penyesalan terlambat, tidak bisa bersama-sama. Sinister salah paham pada Golden Bell. Seluruh hidup selalu. Pada baris keempat, tulisannya menjadi seperti tidak berdaya, terutama pada karakter ketiga, selalu, itu tidak terbaca, hampir tidak terbaca. Pada akhirnya, itu hanya berupa garis, dan berhenti. Menunjukkan orang itu sekarat dan tidak lagi mampu untuk melanjutkan. Dalam gua, Xiao Fan dan Bilu berada dalam diam. Mereka bisa merasakan ada kisah sedih dalam dua tulisan. Seorang wanita dengan hati yang patah dan menyesali kematian si lelaki. Xiao Fan sedang melamun. Meskipun ia tidak pernah melihat pecinta yang tak dikenal itu, ia merasakan kesedihan sedikit setelah melihat tulisan dari 1000 tahun yang lalu. Di sisi lain, Bilu mengerutkan dahi erat. Matanya menatap garis, mulut bergumam, sinister salah paham Golden Bell, sinister salah paham Golden Bell, Golden Bell, ah benar, Jingling. Dia memikirkan sesuatu dan bersorak. Xiao Fan terkejut. Dia bertanya, lonceng emas apa? Bilu bersemangat, dan penuh dengan sukacita, mengatakan, ini adalah Lady Jingling, Anda tidak tahu. Xiao Fan menggeleng bingung. Bilu mendengus, memelototinya,
lalu dengan gembira berkata, Lady Jingling adalah tokoh penting dari faksi kudus kami ribuan tahun yang lalu. Dia sangat-sangat cerdas, sangat tinggi kultivasinya, dan sepenuhnya memahami liburis naskah suci kita. Dia membangun, Lupin, seorang diri di faksi kudus. Dia adalah sosok wanita top di faksi kami. Petik 2. Xiao Fan kehilangan minat di dalamnya. Menurut dia, hal itu tampak seperti Lady Jingling adalah orang yang sangat berkuasa ribuan tahun lalu di Velkin. Tetapi ketika ia mendengar bahwa ia menemukan disebutnya cabang, Lupin, ia tahu bahwa wanita tua itu bukan orang yang baik. Bilu tampaknya benar-benar mengagumi Lady Jingling. Xiao Fan mendengus, tidak menjawab kepadanya. Lalu ia berbalik dan membetulkan kerangka karena mereka menggesernya demi membaca tulisan tersebut. Ada ide yang aneh muncul dalam benaknya. Tampak sepertinya Anda juga termasuk orang yang tergila-gila, mungkin mati karena wanita itu. Tentu saja orang mati tidak bisa menjawab. Itu hanya pemikiran Xiao Fan. Dia merasa lebih ramah terhadap kerangka. Bilu bahagia dan berbicara pada dirinya sendiri, tak bisa dipercaya Lady Jingling memiliki perasaan terhadap Blackheart penatua sialan itu. Pasti si tua Blackheart yang mengkhianatinya. Aki-aki tak punya hati, harusnya terbunuh tersambar petir. Lebih baik mati. Omong kosong, Xiao Fan tiba-tiba berteriak. Bilu tertegun. Setelah beberapa saat menatapnya, ia berkata ingin tahu, apa yang Anda katakan. Xiao Fan menyadari itu tidak benar. Dia dari golongan benar, tetapi malah membantu membela pembunuh buas dari Velkin 800 tahun yang lalu. Jika Master Jadeon mendengarnya, maka akan mengakibatkan hukuman berat. Tapi dia tidak tahu mengapa dia membiarkan hal itu keluar dari mulutnya. Sekarang ia ditanya oleh Bilu, ia tidak bisa menemukan jawaban. Bilu menatapnya aneh, kemudian ia tiba-tiba teringat satu hal dan melupakan Xiao Fan. Dia mengambil bel emas terikat ke pinggang, sangat gembira. Ia tertawa keras, bukankah ini, Lupin Bell, Lady Jingling. Lalu ia cepat membalik lonceng emas dan melihat ke dalam. Ada 3 karakter kecil. Lupin Bell. Xiao Fan melihat Bilu sangat senang dan hampir mati karena tertawa. Ternyata dia telah memperoleh esper kuat secara kebetulan. Dia tidak nyaman. Dia berkata dingin, Anda menemukan pintu keluar belum? Yang ada hanya lonceng kecil di matanya. Dia menjawab santai, tidak. Xiao Fan memalingkan wajah, ringan mengatakan, jadi Anda lebih baik mati dengan lonceng emas di gua ini. Bilu kaget, kemudian menyadari hal yang paling penting sekarang adalah mencari jalan keluar, bergegas bertanya, Anda menemukannya. Xiao Fan menggeleng diam-diam. Mereka melihat satu sama lain. Bilu pun tersenyum, mengatakan dengan sungguh-sungguh, jadi pertama-tama kita harus menemukan jalan keluar. Dengan kematian di depan mereka, Xiao Fan diam-diam setuju. Mereka mencari terowongan dan gua bersama-sama, dengan cermat memeriksa setiap dinding, setiap celah. Xiao Fan mengabaikan keberatan dari Bilu, ia bahkan memeriksa 2 patung Bunda Nether dan Surga Vityaraja, tapi masih tidak bisa menemukan apa-apa. Ketika mereka berkumpul kembali di depan kerangka yang berserakan, melihat tampilan depresi satu sama lain, wajah mereka meredup. Bilu berkata sedih, apakah kita akan mati di sini? Xiao Fan menurunkan kepalanya, tidak bisa melihat wajahnya. Bilu juga diam. Tiba-tiba, bayangan kematian melanda kehidupan muda-mudi itu. Setelah waktu yang lama, dalam diam keduanya tidak mengatakan apa-apa, Xiao Fan tiba-tiba melompat dan pergi. Bilu terkejut, mengatakan, apa yang kamu lakukan? Xiao Fan mengertakkan giginya, mengatakan, saya akan mencari sekali lagi. Harus ada jalan keluar, kita tidak akan mati di sini. Dalam hatinya, masih ada kalimat yang tidak dia katakan dan terdengar dalam dirinya, aku harus melihat si Jilinger lagi, bahkan jika aku mati, aku harus terkubur di puncak bambu. Bilu tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di panggung, menonton Xiao Fan melanjutkan pencarian dengan keinginan yang kuat untuk hidup. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, Bilu tidak bisa mengingat berapa banyak waktu Xiao Fan telah pergi melalui ruang batu dan gua. Setiap kali ia kembali dengan tangan hampa. Tapi dia masih tidak menyerah. Mungkin itu sifat keras kepala, atau mungkin itu adalah keinginan yang kuat untuk hidup. Ia terus melanjutkan mencari jalan keluar, terus. Sampai kakinya mulai gemetar, sampai ia kehabisan kekuatan, ia sampai di sebelah Bilu, berayun ke samping dan jatuh. Ia jatuh dengan keras ke tanah dan pingsan. Bilu menatapnya, ragu-ragu sejenak, lalu berjalan kepadanya dan membalik tubuhnya ke atas. Tampaknya tidak ada yang serius, hanya lapar ditambah kelelahan dan kehausan, sehingga ia jatuh pingsan.
Dia mendesah lega. Lalu ia kaget, bertanya pada diri sendiri di dalam hatinya, mengapa saya cemas, dia baik-baik saja mengapa saya harus menghela napas. Gagasan yang melintas dalam pikirannya seperti cahaya. Dia tajam menatap Xiao Fan. Pada wajah pemuda itu, terlihat merana karena cedera dan kelaparan. Bibirnya yang retak karena kekeringan. Bilu lembut membaringkannya, menatapnya sejenak, kemudian berkata, karena kita dimaksudkan untuk mati bersama-sama di sini, saya tidak ingin ditinggal sendirian terlalu cepat. Lebih baik untuk memiliki seseorang bersama saya. Dia pergi keluar dan kembali ke pintu masuk gua untuk mengambil air dari kolam. Lalu ia mengambil beberapa makanan dan mencoba untuk memberi makan Xiao Fan. Mungkin karena Xiao Fan tidak sadarkan diri, dia tidak bisa makan makanan, hanya minum air dari kantong air bilu itu. Dia masih belum bangun. Setelah seharian bekerja, Bilu juga lelah. Keadaan Xiao Fan saat ini tampaknya baik-baik saja. Dia menutup mata dan jatuh tertidur. Setelah beberapa saat tidur, Bilu bangun. Tindakan pertamanya adalah segera menatap Xiao Fan. Xiao Fan masih damai berbaring di sana, tidak bergerak. Dia sedang tidur. Dia lega, tidak bisa menahan diri dia marah dalam hati, mengapa tidur seperti babi mati. Saat dia berbicara, dia sendiri tersenyum. Rasanya saat menonton pemuda ini, suasana hatinya menjadi lebih baik, dia bahkan lupa akan kematian yang semakin dekat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Xiao Fan sedang tidur, wajahnya merona kemerahan. Sedikit tidak benar, dia cepat menggapai tangannya dan memeriksa. Dahinya terbakar panas. Dia terkejut, tidak mengharapkan Xiao Fan dapat memiliki demam begitu tinggi pada saat kritis seperti ini. Biasanya, kultivator memiliki tubuh yang kuat, hampir tidak mendapatkan sakit selama ratusan tahun. Namun Xiao Fan itu terluka berat selama beberapa hari terakhir, mental dan fisiknya lelah, tubuh rusak parah. Pada akhirnya, tanpa peduli kondisi tubuhnya, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencari jalan keluar di Gua Blood Drop. Setelah pingsan, ia memiliki demam tinggi. Penyakit ini tidak ringan, setelah lama demamnya tidak juga turun, di gua, Bilu tidak tahu berapa hari. Bilu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa membantunya dengan memberi air untuk menurunkan suhu tubuhnya, tapi itu tidak berguna. Beberapa hari kemudian, demam Xiao Fan masih belum hilang, ia mulai mengatakan hal-hal ngawur. Bilu sangat khawatir dan cemas. Ketika ia memikirkan dia perlu menunggu kematian di gua sendirian saja, dia takut. Jadi saat Xiao Fan mengatakan sesuatu, rasanya seperti surga dibandingkan dengan hari-hari mengerikan kemudian. Tidak peduli bagaimana Bilu mencoba, dia hanya bisa membawa air. Dalam gua, tidak ada dokter atau obat-obatan. Bagaimana ia bisa menolong? Penyakit Xiao Fan itu mulai memburuk hari demi hari. Igauannya semakin sering. Hari itu, Bilu hanya bisa cemas di sebelah Xiao Fan yang belum sadar. Xiao Fan tiba-tiba berbalik dan meringkuk, menangis, hantu, hantu, hantu. Lalu tiba-tiba berkata dengan marah, kau membunuh orang tua saya, membunuh semua penduduk desa, saya akan membunuhmu. Bilu terkejut, cepat menahannya, terus berkata, tidak ada hantu, tidak ada hantu di sini. Mungkin kata-katanya mujarab, Xiao Fan tenang. Rasa takut di wajahnya juga hilang, tapi kemudian berubah menjadi ekspresi sedih. Matanya dekat, berkata pelan, Siji, jangan tinggalkan aku ingin, jangan tinggalkan aku. Bilu terkejut, sedih melewati hatinya, tapi keberanian keluar darinya, ia dengan lembut berkata, tidak, Siji Anda ada di sini, dia tidak akan meninggalkan Anda. Senyum segera muncul di wajah Xiao Fan, itu seperti momen paling bahagia bagi Xiao Fan. Mulutnya terus bergumam, Siji. Bilu melihat kedamaian di wajah yang menderita itu, rasa sakit mengiris hatinya. Gadis yang ia pedulikan begitu rupa, Siji yang masih ia ingat bahkan ketika ia tidak sadar, seperti apakah dia. Dia ingat hari itu di bawah Forsaken Abyss, murid Jadeon perempuan dengan pedang biru yang berusaha dilindungi Xiao Fan. Mungkinkah dia? Bilu mengerutkan dahi. Dia bisa ingat bahwa wanita itu memiliki wajah yang sangat cantik. Bahkan jika dikatakan dia bisa menyihir seluruh negeri, itu tidak terlalu berlebihan. Tak heran Xiao Fan akan jatuh cinta kepadanya. Tapi tak peduli seberapa pintar Bilu, dia tidak akan tahu, satu-satunya obsesi Xiao Fan adalah Hidi yang masih tinggal di Gunung Jadeon Bambu Peak. Untuk hari-hari berikutnya, Bilu selalu tinggal di samping Xiao Fan. Dia belajar lebih banyak tentang Xiao Fan dari pembicaraan dalam tidurnya. Dia tahu dia terlahir dalam panggilan tempat, desa Grace Temple, dia menemukan peristiwa tragis di desa,
ia juga menemukan wanita yang jadi obsesinya adalah Si Ji di puncak bambu, tapi ia tidak bisa memastikan adalah bahwa Si Ji adalah orang yang punya pedang biru saat itu. Hanya, dari hari-hari mengurus Xiao Fan, Bilu bisa merasakan dia punya perasaan aneh terhadap pemuda itu. Setiap hari menatap wajah tertekan itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk menghabiskan waktu membosankan. Dia sering menatapnya seperti itu untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang ruang batu di sampingnya, naskah suci, Liburis Velkin. Kadang, ketika Xiao Fan tenang, ia perlahan-lahan berjalan ke tulisan yang ditinggalkan oleh Lady Jingling. Menatap sejenak, lalu dengan lembut berkata, "Lady, Anda telah meninggalkan peringatan bahwa semua laki-laki di dunia ini tak berperasaan. Tapi Anda bisa lihat, Xiao Fan ini, dia sangat tergila-gila pada seorang wanita." Tapi tidak ada yang menjawab dia di gua kosong ini. Hanya ketika ia berbalik, bel emas mengeluarkan sedikit suara menyenangkan yang jelas. Di sisinya, di gua ini, lembut bergema, tampak seperti mengatakan sesuatu. Seperti ada sepasang mata yang lembut, dan jiwa dari masa lampau, mengawasi mereka, mengelilingi mereka. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.